kuasanya, kasih setianya bagi saudara dan saya untuk selama-lamanya. Amin. Saudara yang menikmati kasih Tuhan, coba lambaikan tangan saudara. Lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi dan beri pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagi Tuhan, sebab Dia terlalu besar bagi kita. Mari bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhanku maha besar. Amin. Haleluya. Tidak ada nama di atas segala nama. Hanya Yesus yang sanggup untuk menolong saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhanku maha besar. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan.
Amin, puji Tuhan, Dia sungguh luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari jemaat Tuhan yang ada di sektor 7. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa
Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian sektor 7. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya. Amin. Puji Tuhan, sebab itu tidak perlu kita takut. Sebab kita diberi Tuhan kuasa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita beri pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ada kuasa dalam namanya. Haleluya. Puji Tuhan. Namanya penuh dengan kuasa. Tidak perlu takut. Kita tidak perlu ragu untuk mengiring dan melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Namanya Tuhanku menara yang
Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan saudara dan saya. Nama yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sebab itu kita percaya. Bukan kita melihat tapi kita percaya. Haleluya. Karena Tuhan baik, Tuhan dahsyat, dan kasih setianya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, amin. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Puji Tuhan, kekuatan di hidupku dapat di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Amin. Puji Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi. Kembali katakan, kekuatan di hidupku. Amin. Kekuatan di hidupku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati kami. Kau teguhkan hatiku. Amin Tuhan. Tiada yang mustahil bagi. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, amin, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Tuhan yang percaya, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kami percaya bukan karena kami melihat Tuhan, namun karena firman Tuhan yang selalu digenapi di setiap pribadi saudara dan saya. Amin. Dalam setiap rumah-rumah tangga saudara dan saya ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang terjadi. Amin. Lagi, sebab aku percaya. Amin. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku percaya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Lagi katakan. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena
bersyukur dan berterima kasih untuk pagi yang indah dan berbahagia. Kami umat-Mu bisa terhimpun di rumah Tuhan, sekalipun dalam cuaca yang kurang bersahabat. Namun kehadiran kami membuktikan bahwa kami sungguh ingin rindu bertemu dan bersekutu dengan Engkau Bapa. Kami sudah menaikkan pujian, penyembahan dan mazmur kepadamu. Dan kami percaya pujian ini telah menarik Engkau bertata di atasnya. Dan berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan yang kecil ini. Biar urapan-Mu turun atas hamba, isi hati-Mu curahkan atas hamba Tuhan. Agar kebenaran firman Tuhan ini memberkati hamba-Mu, juga memberkati seluruh umat Tuhan yang hadir mendengar dan menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi terang dan perjalanan hidup kami. Itu sebabnya kami serahkan seluruh pelayanan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus ambil alih semuanya, kuasai hati, pikiran, perhatian, konsentrasi dan pendengaran kami. Terpujilah nama-Mu. Kami akan duduk tenang dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara seiman yang teramat sangat dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam jumpa karena sekitar 3 bulan saya harus bertugas di Kota Luwuk. Dan karena Bapak Ibu Gembala harus berangkat ke Amerika untuk memenuhi undangan mitra gereja GPDI, yaitu Foursquare. Mereka mengadakan Amerika Bermazmur, dan Bapak Gembala sebagai salah satu dari pembicara acara tersebut. Itu sebabnya berangkat kemarin jam 6 subuh kalau tidak salah, dan tadi pagi jam 7:30. Sementara saya siap-siap untuk ke gereja, Ibu Gembala telepon karena mereka akan terbang jam 7 Jakarta dan jam 8 di Palu, minta didoakan. Dan setelah itu mereka berangkat dalam penerbangan entah berapa jam dari Jakarta. Ada beberapa kota sebagai kota transit, dan mereka akan tiba dengan selamat sejahtera di Amerika dan segera akan melaksanakan tugas-tugas pelayanannya. Baik, di pagi yang berbahagia ini saya dari tadi malam merenung-renungkan ada beberapa materi yang mungkin cocok dan pas. Tapi sampai saya duduk tadi dengan kuat Tuhan memberikan pesan-pesan kepada saya bahwa pesan yang harus disampaikan adalah pesan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17. Kemudian kita lihat ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Yeremia dikenal sebagai seorang anak imam yang lahir dan dibesarkan di sebuah desa yang bernama Anatot, sebuah desa yang melahirkan banyak imam dan nabi-nabi Israel. Letaknya kira-kira 6 kilometer timur laut dari Yerusalem. Nah, Yeremia itu dipanggil Allah dalam pelayanannya sebagai seorang nabi, fokus kepada dua suku Israel di bagian selatan, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Dua suku ini adalah dua suku yang mempertahankan Taurat dengan benar, kemudian mereka menjaga tradisi-tradisi rohani Israel. Berbeda dengan 10 suku yang sudah terkontaminasi dengan kawin campur orang yang dikenal sebagai orang Samaria, yaitu 10 suku yang Taurat mereka itu sudah terkontaminasi gitu. Sehingga dua suku ini adalah dua suku yang sangat mendapat perhatian dari Tuhan, dan Nabi Yeremia ini adalah nabi yang dikhususkan oleh Tuhan berbicara kepada dua suku ini. Nah, pelayanan Yeremia itu kira-kira 40 tahun lamanya, yaitu tahun 626 sampai 586 sebelum Masehi. 40 tahun fokus khusus hanya untuk melayani dua suku ini. Dan terkadang juga Tuhan bicara kepada 10 suku, yaitu kerajaan utara. Tapi khususnya pelayanan Yeremia itu kepada dua suku Israel. Nah, isi nubuatan dari Nabi Yeremia ini bersifat teguran keras kepada kerajaan selatan Yehuda karena kejahatan dan dosa yang dilakukan Yehuda. Artinya Allah mengharapkan supaya dengan teguran-teguran keras ini mereka berbalik dan bertobat, tetapi sebaliknya mereka menangkap Yeremia, menghukum, memukuli dengan keras. Tetapi oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan, Yeremia masih menyaksikan bagaimana dua kerajaan selatan, dua suku Yehuda ini ditawan oleh pasukan tentara Nebukadnezar, tentara Babel yang garang dan ganas ini. Mereka menjara Yerusalem, mereka membakar bait suci, dan kemudian mereka menawan sebagian besar dua suku Israel ini ke Babel. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari peristiwa yang dialami oleh dua suku Israel terhadap kehidupan kita hari ini? Firman yang sudah kita baca bersama ini, Yeremia memberikan dua pilihan kepada dua suku Israel, yaitu hidup dalam kutukan atau hidup diberkati oleh Tuhan. Kita sudah baca ayat ini dengan tegas. Yeremia berkata, kalau kamu mau diberkati oleh Tuhan, kamu harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Tapi kalau kalian hanya mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan kalian sendiri, maka kalian akan hidup di bawah kutuk. Kata hidup di bawah kutub itu tidak berarti bahwa dalam usaha, dalam pekerjaan, bisnis, dan sebagainya tidak berhasil. Tidak demikian. Kemungkinan kelompok yang hidup di bawah kutuk ini, mereka sukses dalam bisnis usaha, dalam karir, dalam pekerjaan, dan apa saja yang mereka lakukan bisa berhasil. Tetapi
suasana kehidupan mereka, suasana hati mereka, suasana kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka, itu hidup seperti di dalam neraka gitu. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Di malam mereka hidup gelisah, siang mereka hidup dalam ketidaktenangan. Artinya Alkitab sudah menggambarkan hal itu secara jelas, memberitahukan kepada bangsa Israel. Ada dua kata yang saya akan angkat sebagai judul khotbah pagi hari ini, sukses dan diberkati Tuhan. Yang sangat populer, yang sangat kita kenal. Kata sukses dan diberkati, ini dua hal yang berbeda dalam pandangan Alkitab kita. Karena kata sukses itu hanya memiliki makna tunggal. Saya buka di Google dan literatur yang lain, saya banyak baca tentang sukses. Kata sukses ini tidak ada kaitan sama sekali dengan Tuhan. Siapa yang ingin sukses, ada 7 poin yang harus diperhatikan, atau ada 5 poin. Misalnya harus bersikap optimis, harus menghargai waktu dan sebagainya. Kalau saudara pelajari itu, hanya berkaitan dengan kemakmuran, kesejahteraan secara jasmani. Sama sekali tidak ada kaitan dengan penyembahan kepada Tuhan. Tidak ada kata yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sehingga kalau Bapak Ibu rajin baca Alkitab, satupun kata sukses dalam Alkitab kita itu tidak pernah dipakai, tidak pernah dicatat, atau tidak pernah digunakan kata sukses dalam Alkitab. Tapi kata diberkati itu 120 kali sekian dipakai dalam Alkitab. Karena kata berkat itu mengandung 2 makna penting, yaitu hidup sekarang kita diberkati oleh Tuhan, sandang, pangan, dan papan kita diberkati, dan hidup yang akan datang, keselamatan kita juga diberkati oleh Tuhan. Yaitu 2 keselamatan yang kita akan peroleh, keselamatan jasmani, sandang, pangan, dan papan kita dijamin, dan keselamatan rohani kita, keselamatan surgawi, itu menjadi jaminan hidup kita. Jadi kata sukses ini hanya berkaitan dengan sukses dalam arti secara materi. Sukses dalam arti secara bendawi, harta, kekayaan. Sehingga mungkin karena alasan ini maka kata sukses itu tidak dipakai dalam Alkitab. Mungkin ada orang lain melihat cara pandang yang berbeda, tetapi menurut penelitian saya itu tidak ada. Karena di dalam konkordans Alkitab saya cari bolak-balik, ada literatur yang lain, cari kata sukses yang berkaitan. Dalam Alkitab itu tidak ditulis sama sekali. Tidak ada satu kata pun, kalau saudara buka nanti ada konkordans, buka di rumah, tidak ada kata sukses. Memang maknanya sukses itu berhasil dan beruntung. Tapi kata sukses secara harafiah ditulis itu tidak ada dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dengan seksama, saya berikan kesimpulan begini. Di luar Yesus dan tanpa Yesus, sekali lagi, di luar Yesus dan tanpa Yesus, orang bisa sukses. Orang bisa berhasil. Tapi di luar Yesus dan tanpa Yesus, orang tidak bisa diberkati oleh Tuhan. Sebentar kita akan lihat tokoh-tokoh yang sukses dan tokoh-tokoh yang diberkati oleh Tuhan. Saya berikan contoh yang sederhana, saudara. Ada 3 negara yang termasuk ekonomi maju di dunia ini. Rusia dan China. Hari ini. Kalau kita melihat dasar negara mereka atau haluan negara mereka, itu adalah komunis ateis. Artinya tidak percaya kepada Tuhan. Tapi 2 negara ini punya ekonomi dan militer yang diperhitungkan di mata dunia. Termasuk Amerika. Itu negara sekuler Kristen,
mereka memperhitungkan kekuatan dua negara ini. Padahal dasar negara mereka, apalagi China, itu kejar-kejar orang Kristen, dan pertumbuhan kekristenan sekalipun dikejar itu tetap bertumbuh. Mereka beribadah tidak terang-terangan, harus di hutan, di goa, di kebun dan lain sebagainya. Kalau pemerintah ketahuan, itu ada hukum yang sangat berat sekali. Tapi hari ini China itu merupakan negara terkuat, ekonomi dan militernya itu diperhitungkan di mata dunia. Jepang sebagai negara penyembah dewa matahari, itu negara maju dalam otomotif, ekonomi mereka diperhitungkan di mata dunia. Jadi di luar dan tanpa Yesus orang bisa sukses. Tapi di luar dan tanpa Yesus orang tidak bisa diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat apa kata Yesus tentang sukses. Dalam kitab Matius pasal yang ke-16. Matius 16 kita lihat ayat 26. Ini perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Kata seorang, ini perumpamaan memang yang Yesus angkat. Tapi saya percaya perumpamaan ini bukan cerita bohong. Kalau perumpamaan dalam Alkitab, perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan Yesus itu cerita bohong. Berarti Yesus itu pendusta, pembohong. Yesus berkata bahwa iblis itu adalah bapa pembohong, bapa pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Saya percaya apa yang Yesus angkat sebagai perumpamaan, ini peristiwa yang pernah terjadi di dalam masyarakat Yahudi Israel. Dan dia berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saya baca sebuah majalah ternama Amerika yang mencatat orang terkaya di dunia, Elon Musk. Dia seorang produsen mobil listrik terkaya di dunia. Tapi tahun 2024 nama itu bergeser diganti dengan Bernard Arnault. Dia seorang Prancis, produsen barang-barang mewah gitu. Ada 75 merek barang-barang mewah yang diproduksikan dari 60 perusahaan dari Bernard. Total kekayaannya itu sekitar 214 miliar dolar. Kalau dikonversi ke nilai rupiah, kira-kira 3.676 triliun rupiah. Kemudian di majalah yang sama, itu mereka membuat perbandingan bahwa sebenarnya ada orang yang pernah hidup di dunia ini, dia orang terkaya. Jadi kalau dia hidup saat ini, dia orang terkaya di dunia. Tapi sayangnya dia sudah meninggal dunia. Dia hidup 2.900 tahun tarik ke belakang. Itu seorang raja ketiga dari Israel, Raja Salomo. Total kekayaannya dikalkulasi oleh sebuah literatur sejarah. Dia berkata bahwa total kekayaan Salomo itu, kalau dikonversi dengan nilai sekarang, 2,2 triliun dolar. Dan kalau dikonversi ke nilai rupiah, itu menjadi 35.000 sekian triliun rupiah. Dan penulis itu mengatakan kalau dia hidup sampai hari ini, dia orang yang terkaya. Tapi semua itu kan tinggal sejarah saja yang mencatat. Salomo pernah hidup dengan kekayaan sekian. Tapi hari ini itu tinggal sejarah. Salomo sudah meninggal, kekayaannya yang sekian banyak itu entah kemana, nggak tahu. Itu yang Yesus maksudkan. Apa gunanya seorang punya jaringan kekayaan sedunia, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Dia hanya sukses
secara jasmani, dia hanya sukses secara materi, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Ketika dia meninggal, sengsara dalam api neraka. Tapi tokoh-tokoh yang diberkati oleh Tuhan, itu ditulis, dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa Abraham, Ishak dan Yakub hari ini ada di dalam sorga. Dan banyak tokoh-tokoh lain yang ditulis dalam Alkitab seperti Ayub, orang kaya, Henok, Nuh. Itu semua ada di sorga. Mengapa? Mereka kaya, tapi mereka patuh, mereka mengasihi Tuhan, dan mereka menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga yang kekal. Saya mengangkat 3 contoh orang terkaya yang disebut oleh Yesus. Mungkin mereka lebih kaya dari Abraham, lebih kaya dari Ayub. Tapi heran saya, Yesus cuma mengatakan status mereka orang kaya, tapi nama mereka tidak pernah disebut dan dicatat dalam Alkitab. Yang pertama mari kita lihat Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal 12, kita lihat mulai ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kata hidup dalam Alkitab itu ada 2 dipakai, bios dan soe. Bios itu menyangkut perkara-perkara yang lahiria, mulai dari lahir, dibesarkan, sekolah, kemudian bekerja, menikah, punya anak, dan kemudian meninggal. Itu artinya bios. Tapi soe itu berkaitan dengan perkara-perkara yang sifatnya kekal. Perkara-perkara yang sifatnya rohani, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Misalnya ketenangan, ketentraman, sukacita, damai sejahtera, keselamatan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa diberikan oleh dunia ini dan tidak bisa kita beli dengan uang. Itu sebabnya Yesus mengatakan, sekalipun hartamu berlimpah-limpah, hidupmu, soemu itu tidak bergantung pada kekayaan tersebut. Lanjut ayat 4. Ayat yang ke-16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Apakah yang aku harus perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Perhatikan pernyataan yang bodoh dari orang kaya bodoh ini. Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Sebuah pertanyaan. Yesus mengakhiri dengan sebuah, untuk siapakah itu nanti? Contoh yang pertama adalah orang kaya yang bodoh, yang serakah, yang tamak, yang selama hidupnya hanya mengejar kekayaan, menghimpun kekayaan, mengumpulkan kekayaan.
Dan yang paling bodoh dari orang kaya ini, dia berkata kepada jiwanya, jiwanya kamu tenang, banyak makanan, banyak persediaan. Apakah jiwa bisa dipuaskan dengan makanan jasmani? Tidak. Apakah jiwa bisa diselurkan nasi atau ikan? Tidak bisa. Apakah jiwa bisa dipuaskan dengan barang-barang berharga? Tidak. Karena makanan jiwa itu adalah kebenaran. Sebabnya Raja Daud berkata dalam Mazmur 103 ayat 1, 2 dan seterusnya. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Yang berkata kepada jiwanya Daud adalah rohnya Daud. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupa segala kebaikannya. Jadi makanan jiwa di sini adalah ketika kita merenungkan kebaikan demi kebaikan Tuhan, maka jiwa kita akan tenang. Makanan jiwa bukan kekayaan, makanan jiwa bukan nasi, makanan jiwa bukan materi, makanan jiwa bukan hal-hal yang berharga. Jangan kita menjadi orang yang hedonis, yang hanya perhatiannya kepada benda-benda yang berharga. Tapi mari kita memperhatikan supaya jiwa kita dipuaskan. Perhatikanlah kebaikan Tuhan, perhatikanlah kemurahan Tuhan, perhatikanlah anugerah Tuhan, supaya jiwa kita itu akan tenang. Jadi contoh yang pertama yang Yesus angkat adalah orang kaya yang bodoh. Tidak disebut namanya, hanya disebut status. Dia kaya, mungkin lebih kaya dari Abraham, mungkin lebih kaya dari Ayub. Tapi sayangnya, akhir hidupnya itu sungguh sangat tragis. Artinya contoh-contoh ini diangkat buat kita, supaya kita jangan menjadi orang kaya yang seperti ini. Tapi kita menjadi orang kaya yang diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya sukses, tapi diberkati oleh Tuhan. Orang yang sukses belum tentu diberkati, tapi orang yang diberkati oleh Tuhan pasti berhasil dalam hidupnya. Contoh yang kedua kita lihat dalam kitab Lukas pasal yang ke-16. Yang kedua ini adalah orang kaya yang kikir. Lukas pasal 16 mulai ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari bersukaria dalam kemewahannya. Pada masa itu, orang yang bisa membeli kain ungu dan kemudian membuat jubah, itu pasti orang kaya. Karena kain ungu pada waktu itu sangat mahal sekali. Mungkin kalau hari ini kain ungu itu kain wool. Saya beberapa bulan yang lalu, karena persiapan untuk pernikahan anak saya nanti bulan Agustus. Kebetulan saya antar ibu gembala ke toko kain, saya coba-coba tanya bahan jas. Bahan jas itu 1 meternya 600.000. Kalau bikin jas berarti 3 meter 1,8. Itu baru bahan jas, baru bahan kain. Maklumnya 1,5 juta. Berarti total 1 jas itu 3, sekian juta. Itu sebagai sebuah contoh perbandingan. Nah, orang yang pakai kain ungu dan halus itu, kain ungu dan halus dan kain halus, itu adalah status, ukuran seorang yang berduit, seorang yang kaya. Apalagi dikatakan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Mungkin hari ini orang terkaya di Indonesia hidupnya tidak seperti ini. Setiap hari bersukaria dalam kemewahannya. Artinya pamerkan kekayaannya, pamerkan status sosial. Bersukaria artinya berpesta pora, bisa diartikan begitu. Dalam kemewahannya. Ayat berikut.
Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya ini. Jadi ada dua pemandangan yang kontradiktif. Yang satu kaya sekali, yang satu miskin sekali. Tapi herannya, orang miskin ini namanya ditulis dalam Alkitab. Yesus sebut dalam Alkitab. Lazarus namanya. Dia miskin. Saya percaya dia tidak punya rumah pasti. Badannya borok, penuh dengan luka-luka. Dan dia mungkin tidak bisa berpakaian. Kalau luka bernanah, itu sulit untuk berpakaian. Pastikan kain itu melekat pada tubuhnya. Sehingga sehari-hari dia tidak berpakaian. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya ini artinya tidak harus pas dia ada di pintu. Tapi setidaknya orang miskin ini, si Lazarus ini yang badannya borok, itu dilihat oleh orang kaya. Si orang kaya ini keluar masuk rumahnya dalam bisnis, dalam kemewahan, dalam dia bersukaria. Dia pasti melihat Lazarus ada di situ. Lazarus yang miskin, yang papa ini. Semut aja yang kecil, kalau sudah rombongan besar kita bisa lihat. Oh, ada semut itu yang banyak. Apalagi Lazarus yang besar, yang sama dengan mungkin kita badan besar. Pastilah orang kaya ini memperhatikannya. Tapi apa yang dilakukan orang kaya? Dia tidak pernah peduli dan dia tidak pernah berbuat sekecil apapun untuk si Lazarus. Dia bisa beri pakaian, dia bisa obati Lazarus, dia bisa memberikan makanan yang cukup. Dia mungkin bisa membangun rumah kepada Lazarus ini supaya Lazarus ini bisa tenang. Tapi dia tidak melakukan. Saya katakan bahwa orang kaya ini adalah orang kaya yang kikir. Dan apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Sekalipun dia tidak lihat, tapi pelayan-pelayan tahu. Setiap habis makan, setiap mereka berpesta itu, ada rema-rema yang jatuh, sisa-sisa makanan. Pelayan tahu, ini ada orang miskin yang ambil itu rema-rema, dan kemudian dia makan dari rema-rema itu yang jatuh dari meja orang lain. Mungkin pelayan juga usir, marah, keluar kamu. Busuk, bau, dan lain sebagainya. Pelayan mungkin lapor, Tuan, tadi ada orang penuh dengan borok badannya. Sehabis Tuan makan, dia pungut sisa makanan dan dia makan. Dan orang kaya ini tidak tergerak sedikit pun jatuh belas kasihan atau peduli terhadap Lazarus. Ini poin, saudara, yang perlu kita perhatikan. Lanjut. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Memang orang miskin karena kekurangan gizi, sakit-sakitan lebih cepat mati dibandingkan dengan orang kaya yang bisa mengatur diri, bisa mengurus diri. Artinya hidupnya terarah dan teratur. Tapi sekalipun kaya juga mati. Kemudian terus orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Tidak disebut Lazarus ini dikubur, mungkin cuma dibuang begitu, saudara. Lazarus mati, tapi orang kaya ini disebut juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Abraham adalah parameter. Dia bapa segala orang percaya. Dia menjadi parameter iman.
dari pengikut-pengikut Kristus. Orang kaya mati, tapi dia berbeda lokasi. Dia dikubur dengan prosesi yang meriah, yang mewah, mungkin berhari-hari. Lazarus mati langsung dibuang atau dikubur dengan seadanya. Tapi yang perlu kita ketahui ini, sesudah mati kemana? Ini penting kita perhatikan dan pahami. Lalu dia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kemudian terjadi percakapan. Berikut. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi apa jawab Abraham? Tapi Abraham berkata, anakku. Perhatikan, dia panggil Bapak Abraham dan orang kaya itu berkata anakku. Berarti dia juga orang Israel. Tapi sayangnya dalam hidupnya, dia bukan pelaku firman Tuhan. Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu dan ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, perhatikan kata Abraham, apa ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Lanjut. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Abraham bilang ada kesaksian nabi, ada kesaksian nabi di sana. Ada kitab suci di sana. Hari ini kita punya kitab suci Alkitab. Tidak perlu orang yang mati bangkit dari sorga, yang lihat neraka kamu katakan, kamu jangan melakukan kejahatan. Karena di neraka itu siksa. Alkitab sudah mencatat bahwa neraka itu siksa, neraka itu penderitaan. Sehingga cukup dengan firman Tuhan yang memperingatkan kita supaya kita jangan masuk ke situ. Tapi kita harus menjadi orang kaya yang diberkati Tuhan. Yang ketiga kita lihat, contoh yang ketiga. Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Jadi orang kaya pertama, orang kaya bodoh. Yang pikirannya hanya tertuju kepada kekayaan. Dia tidak punya waktu untuk Tuhan. Yang kedua, orang kaya kikir. Kaya sekali, tapi tidak mau terulur tangan untuk membantu orang yang seharusnya dibantu. Yang ketiga, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini orang kaya juga. Jawab Yesus, mengapa kamu katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal
satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kepadaku kemari dan ikutlah aku. Terus ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Contoh yang ketiga ini adalah orang kaya yang suka berdalih. Berdalih artinya suka mengatur. Begini, begitu, dan lain sebagainya. Kenapa Sakeus Tuhan tidak mengatakan jual hartamu dan bagi kepada orang miskin? Karena dia tidak berdalih. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia langsung membuat sebuah komitmen. Bahwa setengah dari kekayaanku aku akan berikan kepada orang miskin. Dan jika aku pernah menipu orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dan Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan di dalam rumahmu. Yesus tidak berkata, Sakeus jual hartamu dan bagi kepada orang miskin. Karena Sakeus ketika kenal Tuhan, dia tidak berdalih. Contoh yang ketiga ini, suka berdalih, suka mengatur. Yesus berkata, jangan berzina, membunuh dan lain sebagainya. Aku sudah lakukan itu dari masa mudaku. Apa kira-kira lagi yang harus aku lakukan? Artinya, dia mau mencoba Yesus, dia mau berdalih. Tuhan bilang, jual ngana harta dan bagi kepada orang miskin dan ikut aku. Apa yang terjadi? Dia menyesal karena dia sangat kaya. Dan Yesus berkata, sungguh sangat sukar orang kaya itu masuk dalam kerajaan surga. Sebenarnya bukan status orang kaya yang susah masuk surga, tapi sifat orang kaya ini yang sulit untuk masuk surga. Bukan statusnya. Banyak orang kaya di surga. Tapi sifat-sifat orang kaya ini yang harus kita buang. Yang suka berdalih dan lain-lain sebagainya. Nah, mari kita lihat sekarang contoh. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kembali ke Yeremia pasal yang ke-17. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Perhatikan kata ini baik-baik. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya tidak menganggap bahwa kekuatan kita ini mampu untuk mengatasi segala persoalan kita. Tapi sekalipun secara ekonomi dia kuat, dia sehat, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap menomorsatukan Tuhan. Apa saja yang mau dilakukan dia libatkan Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan dan dia bertanya-tanyakan Tuhan. Itu orang yang mengandalkan Tuhan dan kemudian menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi tidak sekedar percaya. Tidak sekedar kita percaya bahwa adanya Tuhan. Tidak sekedar kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Tuhan sanggup memberkati dan melindungi kita. Tapi kita mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan Dia dan kemudian menaruh harapan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita lihat beberapa contoh. Yang pertama kita lihat dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-6. Kita lihat tentang orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6
Kita perhatikan ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Jadi Nuh mendapat perintah untuk membangun sebuah batra dengan ukuran sekian. Ketika Tuhan menyampaikan firman ini kepada dia, ini yang dilakukan oleh Nuh. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Tepat artinya tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukan. Ini ciri orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia menghormati Tuhan dalam segala langkah hidupnya. Yang kedua, Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, 3 sampai ayat 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika firman ini turun kepada Abraham, Abraham bukan dalam keadaan miskin, saudara. Abraham dalam keadaan yang kaya. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4 perhatikan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Perhatikan tadi Nuh melakukan tepat seperti yang Allah perintahkan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saya katakan tadi, ketika perintah ini datang kepada Abraham, Abraham bukan dalam keadaan miskin. Tapi dia orang yang berpengaruh. Dia orang yang disegani di Haran. Tapi Tuhan bilang, Abraham tinggalkan semua itu. Tinggalkan rumahmu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan orang tuamu. Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Belum tahu negeri ini di mana. Tapi Abraham taat, tunduk. Dia mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya tanpa berbantah-bantah dan berdalih. Mari kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Jangan menjadi orang kaya bodoh, jangan menjadi orang kaya kikir, dan jangan menjadi orang kaya yang suka berdalih. Jadilah orang kaya yang diberkati oleh Tuhan. Ada 3 ciri orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, Amsal pasal 8 ayat 13. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kata membenci dan kata benci di sini itu punya arti sangat tidak suka. Jadi kalau kita benci sesuatu berarti kita tidak suka. Kita tidak, jangankan melihat pun kita tidak mau. Itu artinya membenci, sangat tidak suka. Jangankan dekat dengan kita, melihat pun kita tidak mau. Jadi sombong, angku, kejahatan, mulut penuh tipu muslihat, ini bicara tentang sampah bagi orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kalau kita menganggap semua ini adalah sampah, maka kita harus buang dari hidup kita. Sampah itu harus dibuang ke tempat sampah. Kalau kita lagi beres-beres rumah dan kemudian ada sampah, barang-barang yang tidak terpakai kita kumpul.
Artinya ini harus dibuang ke tempat sampah. Tetapi kalau sampah itu kita taruh di tempat sampah, kemudian ketika kita beralih dari situ, kita ambil ulang, itu berarti tidak buang. Buang artinya kita lemparkan, kita tinggalkan, dan kita pulang tanpa membawa sampah. Itu artinya membuang sampah. Nah, Alkitab mengatakan orang yang takut akan Tuhan, dia sangat tidak suka kepada kejahatan, dia sangat tidak suka kepada kesombongan, kecongkakan, dia sangat tidak suka kepada tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Hari ini terjadi peperangan di mana-mana. Itu dimulai dari mulut. Mulut bisa membakar hutan, mulut bisa membuat perang antar negara, antar bangsa dan lain sebagainya. Itu sebabnya orang yang takut akan Tuhan, ciri-cirinya seperti ini, membenci semua yang bersifat sampah. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan dalam Lukas pasal 10 ayat 27, Lukas pasal 10 ayat 27-28, mari kita lihat. Ini ciri yang kedua. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum yang kedua, ini hukum yang terberat, saudara. Kadangkala kita mengasihi Tuhan. Kita berkata, Tuhan terima kasih, aku mengasihi Engkau. Tapi terhadap sesama manusia yang kelihatan, kita benci. 1 Yohanes berkata, bagaimana kamu bisa berkata aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara saudaramu yang kelihatan yang kau benci? Itu omong kosong, itu dusta itu. Nah, kita tidak bisa berdusta melawan Tuhan. Sebagai bagian atau aplikasi dari kita mengasihi Tuhan, kasihi dulu sesama manusia, kasihi dulu manusia yang kelihatan, saudara-saudara kita yang kelihatan. Baru kita bisa berkata, Tuhan aku mengasihi. Berdamai dulu dengan saudara. Kalau ada pertikaian, ada kebencian, buang semua kebencian. Baru kita bisa berkata, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi dirimu sendiri artinya, sebagaimana kita tidak mau menyakiti diri kita sendiri, jangan sakiti itu kepada orang lain. Yang kita tidak suka orang perbuat kepada kita, jangan perbuat kepada orang lain. Tapi yang kita suka orang perbuat kepada kita, perbuatlah itu kepada orang lain. Itu artinya mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Baru kita bisa berkata, membuka tangan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Amin. Yang ketiga, Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Yang ketiga, harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang pertama yang dikatakan oleh Alkitab adalah setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Karena didahului dengan berbahagialah ia yang membacakan. Hari ini saya dituntut untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Baru yang mendengar. Jadi yang ketiga, ciri orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Dan yang ketiga, menjadi pelaku firman Tuhan. Siapa yang ada di sorga? Matius pasal 8 ayat yang ke-11. Mari kita lihat. Yang mewakili semua orang yang ada di sorga adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub. Ini hanya mewakili 3 orang ini. Ada Musa di sana, ada Ayub di sana, ada Henok di sana, ada Nuh di sana, dan lain-lain sebagainya.
Semua orang percaya tokoh-tokoh Alkitab yang namanya tertulis, yang hidupnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Takut akan Tuhan, mengasihi sesama, dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Semua mereka ada dalam kerajaan sorga. Dan kalau kita ingin masuk dalam kerajaan sorga, mari kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tidak hanya sukses, tapi kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat yang terakhir mari kita lihat. Amsal 11 ayat yang ke-8. Mengapa penekanan pagi hari ini begitu penting? Amsal pasal 8, 11 maksud saya, ayat 4. Amsal pasal 11 ayat 4. Perhatikan ayat ini. Pada hari kemurkaan ini hari tribulasi. Masa tribulasi artinya masa aniaya besar, masa antikris. Itu sudah ada di depan kita. Kalau kita bicara tentang waktu, pelajari tentang eskatologi, kita akan tahu masa tribulasi atau masa kesukaran besar. Dikatakan dalam kitab Amsal, pada hari kemurkaan, perhatikan, harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Karena waktu penyingkiran, semua yang kita miliki hari ini, rumah, mobil, deposito, emas, perak, dan lain sebagainya, itu kita akan tinggalkan. Tidak ada kita bawa ketika Tuhan singkirkan kita. Itu sebabnya kita harus memiliki kebenaran firman Tuhan. Jangan bosan-bosan dengar firman Tuhan. Jangan bosan-bosan baca Alkitab. Setiap hari kita harus punya waktu untuk baca kebenaran. Karena apa? Kebenaran ini sangat penting menuntun kehidupan kita. Mazmur pasal 119 ayat 105 sebagai bagian yang terakhir. Mari kita lihat pentingnya kebenaran. Firman-Mu itu artinya firman Allah, firman Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara bisa bayangkan kalau lampu tiba-tiba mati di rumah. Sekalipun rumah kita itu sudah terbiasa dengan kita. Tapi ketika lampu mati, kita kalau berjalan tabrak sini, tabrak sana. Betapa pentingnya lampu, betapa pentingnya penerangan. Alkitab katakan firman-Mu itu adalah pelita dan bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita belajar mencintai kebenaran. Setiap hari kalau boleh, pagi kita baca firman Tuhan. Sebelum kita baca, kita berdoa. Ini yang akan menuntun kita, dan ketika hari keburukan itu tiba, kita akan diluputkan dari situasi yang sulit itu. Jadilah orang yang diberkati Tuhan, yaitu yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan sesama, dan yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Para singers saya undang untuk tampil ke depan. Kita nyanyikan satu pujian, zaman sekarang berjagalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jesus, haleluya. Haleluya. Jesus, zaman sekarang berjagalah. Sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah
Sesuatu yang pahit jangan cepat-cepat kita buang. Mungkin itu obat bagi kita. Dan sesuatu yang manis jangan cepat-cepat kita telan. Mungkin itu racun bagi kita. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menjadi guru bagi kita, kemudian menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik orang dalam seluruh kebenaran firman. Mungkin pagi ini ada yang tersinggung, ada yang berkata dalam hati tidak setuju dan lain sebagainya. Saya bersyukur kalau saudara tersinggung, berarti Tuhan ingin ada sesuatu yang Dia ubahkan dari hidup, untuk menjadi orang yang tidak sekedar sukses, tapi orang yang diberkati oleh Tuhan, yang punya makna ganda dalam hidup. Hari ini diberkati, sandang pangan diberkati, dan keselamatan akan dijamin pasti dalam kerajaan sorga yang kekal buat selamanya. Itu sebabnya saya lebih suka menggunakan kata diberkati daripada sekedar sukses. Sama sekarang, oh berjagalah di tengah dunia bergelora. Haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar, menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi katakan pujian ini, dan mari jemaat saya sebut untuk berdiri. Siapa sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora. Sekarang sini sana banyak kabar, menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi katakan pujian ini. Nanti Ibu Desi Malino akan berdoa. Ibu Desi Baharutan Malino untuk berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama di pagi yang indah ini. Di tengah dunia Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Tetapi biar kiranya Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati kami. Memberi pengertian bagi kami Tuhan. Agar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami terus Tuhan untuk menjadi umat-umat-Mu yang boleh selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami selama ini lebih banyak mengandalkan kekuatan diri kami sendiri Tuhan. Biar kiranya kami mau terus
berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan menuntun kami, memelihara kami Tuhan, agar kami boleh menjadi umat-umat-Mu Tuhan, yang selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan, agar boleh terus Tuhan melayani Engkau di mana saja Engkau mempercayakan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Biar kiranya Engkau terus bekerja dan menolong kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan sebagai tanda kasih kami kepadamu Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati Tuhan, besar kecil yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, kami mau serahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan apa yang dapat kami berikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian dan kita akan bawa persembahan dan perpuluhan. Kita angkat satu pujian dan kita akan bawa. Buatku
sementara persembahan ekstra dipungut, ada sebuah surat undangan masuk khusus untuk Pelnap atau guru-guru Pelnap wilayah Palu. Sifatnya ini undangan ibadah bersama gitu. Apa ini? Ya, oke. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui surat ini kami pengurus Komisi Pelayanan Anak Pantekosta atau Pelnap mengundang seluruh guru-guru Pelnap GPDI wilayah Palu untuk hadir dalam ibadah bersama yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 27 Mei 2024 pukul 18 atau 6 sore sampai selesai, bertempat di GPDI Bait Sean Leana Indah. Sebentar bisa ambil undangan ini, urus Pelnap. Kemudian kegiatan-kegiatan ibadah sepanjang minggu yang berjalan ini, Sektor 8 hari Selasa bertempat di rumah keluarga Bapak Morgan Songgo. Itu sifatnya persekutuan doa, dimulai jam 7 ya, jam 7 malam di rumah keluarga Bapak Morgan Songgo. Saya harap Sektor 8 sudah tahu alamat rumah tersebut gitu. Kemudian sektor persekutuan doa keluarga muda dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Mei jam 7 malam bertempat di rumah keluarga Kurniawan Cahyadi dengan alamat Jalan Sekunder. Saya harap keluarga muda memperhatikan pengumuman ini. Dan Sektor 3 belum ada kegiatan. Belum ada, oke. Yang masuk kegiatan sektor belum, hanya Sektor 8 dan keluarga muda sesuai dengan pengumuman yang sudah kami sampaikan gitu. Dan kita terus mendoakan Bapak dan Ibu Gembala yang sedang dalam penerbangan ke Amerika. Mungkin sekitar berapa jam ya? 10 jam, 14 jam, 18 jam. Ini sementara di udara mereka. Kita berdoa supaya Tuhan beri cuaca yang baik dan bisa tiba dengan selamat di Amerika dan mengikuti semua acara-acara dan tugas yang dipundahkan kepada beliau juga bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian doa Hana besok hari Senin tetap dilaksanakan di gereja sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan. Kemudian hari Sabtu doa dan puasa di gereja itu sudah dirubah jam, dipercepat mulai jam 2:30. Saya kemarin kurang informasi masuk, jadi datang memang sampai sini pas jam 3. Ternyata sudah dimajukan, dipercepat jam 2:30. Jadi mohon diperhatikan hari Sabtu itu jam 2:30, berarti jam 2 sudah harus dari rumah, dan jam 2:30 kegiatan doa dan puasa. Oke. Dan kemudian kegiatan pelwap rutin itu hari Rabu dilaksanakan di gereja. Ya, semua berjalan seperti yang sudah diatur oleh Ibu Gembala atau diatur oleh pengurus pelwap GPDI Jalan Tamrin. Jadi kira-kira hanya itu pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kemudian nanti saya mengundang Bapak Prayogo untuk datang ke depan, kita akan berdoa bersama dengan istri. Dan saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang ada pagi ini, mari kita
mendoakan kekasih ini. Puji Tuhan. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita topang keluarga ini dengan doa. Kita percaya bahwa Allah kita lebih besar dari segala-galanya, termasuk kuasa iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Di surga, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya, kami percaya Bapa di sorga, ada otoritas-Mu atas kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa iblis sudah ditaklukkan di bawah telapak kaki orang percaya, Tuhan. Iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kami, Tuhan. Karena Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menang atas maut, dan iblis dihancurkan dan dikalahkan. Kalau Bapak Prayogo katanya diganggu oleh iblis, kami percaya bahwa iblis sudah dikalahkan, Amin. iblis sudah dihancurkan. Itu sebabnya pakai tangan-tangan kami hamba-Mu Tuhan, pakai tangan kami Tuhan, pakai hidup kami. Kami meletakkan Amin, tangan amin, amin. dan kami tolak di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Tuhan Kristus. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus, Tuhan Yesus. kami hancurkan kuasa kegelapan Amin. yang coba mengganggu Bapak Prayogo. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Tuhan Kristus, Yesus. bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, Haleluya. supaya serangan-serangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serangan-serangan iblis dipatahkan dan dihancurkan. Amin. Bapak Prayogo menjadi tenang Tuhan. Amin. Keluarganya, istrinya, anak-anak menjadi tenang. Amin. Karena Tuhan sudah sembuhkan dia. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam Terpujilah namamu. Kami Amin. terus naikkan pujian ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Haleluya. Ku percaya, Percaya. ku Percaya. Haleluya. 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 harapanku Amin. 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 di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Segala puji hormat. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, Amin. Amin. ku aman dalam-Mu. Percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Roh Kudus penolong kami yang agung dan setia, yang menyertai kami sampai hari ini, yang melindungi kami dan memberkati Terima kami, kasih Tuhan. sehingga kami tidak kurang satu pun yang baik sampai hari Terima kasih ini. Tuhan.
berkat-berkat jasmani, kelimpahan Tuhan, Yesus. terutama berkat-berkat rohani, sukacita, damai, Amin, sejahtera, amin, Tuhan. selalu menjadi bagian hidup kami semua Tuhan. Haleluya. Yesus. Dan hari ini kami bilang terima kasih untuk Terima semua kasih, berkat-Mu Tuhan. Tuhan. Umat-umat-Mu Tuhan memberkati yang sudah beribadah pagi hari ini, sudah dengar firman-Mu, sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, sudah mengembalikan persepuluhan. Diberkatilah hidup mereka Tuhan, diberkati keluar masuknya mereka, diberkati usaha pekerjaan dan profesi mereka, diberkati oleh Tuhan. Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala yang sedang mengadakan perjalanan penerbangan 18 jam ke Amerika. Mereka sedang ada di udara Tuhan. Lindungi pesawat mereka, jagai mereka Tuhan. Karena ada amanat kepercayaan dari Tuhan untuk mereka laksanakan dan lakukan di Amerika sana. Biar menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Bahkan kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami. Berkati Tuhan, supaya keamanan, kemakmuran, dan keadilan, kesejahteraan menjadi bagian bangsa kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Serta kemakmuran dan keadilan dan kesejahteraan bangsa kami, ketenangan bangsa kami menjadi bagian kami, dan kami pakai itu untuk memuliakan dan memberitakan kebesaran nama-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan, tibakan dengan selamat sejahtera Tuhan di rumah tempat tinggal kami masing-masing, dan biar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah dan terimalah oleh-Mu berkat rahmat, nikmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih, dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, penghiburan, persekutuan, perlindungan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai hari Maranatha. Yesus kembali kali yang kedua menjemput kami masuk dalam kemuliaan kekal sorga untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Dan semua yang percaya pagi hari ini katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.